Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Yosudarso Metro, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menggali kemampuan dalam pengembangan pembelajaran. Apapun itu namanya. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama di lingkungan kelas, dengan cara memanfaatkan ruang yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Lalu di lingkungan sekolah, dengan lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Selanjutnya di lingkungan sekitar sekolah, dengan bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan mendukung kualitas pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan sumber daya sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Jika 7 aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas.
Contoh dari modal manusia, yaitu kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, misa bersama, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Lalu apa keterkaitan dengan modul lain? Keterkaitan antara modul 1 dengan modul 3.2 yaitu guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Lalu keterkaitan antara modul 2 dengan modul 3.2, yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terbuat dari
selanjutnya pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum saya memahami modul 3.2, seringkali pesimis dengan sumber daya yang ada di sekolah dan lebih banyak berpikir pada kekurangan atau masalah. Dan saya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dari diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan dan pendampingan yang tepat. Menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.